Halo kader hebat Kota Malang. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai penyelenggaraan Poskeskel. Pos Kesehatan Kelurahan, selanjutnya disingkat dengan Poskeskel, adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dibentuk di kelurahan dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di kelurahan. Pelayanan Poskeskel meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, utamanya bidan, dengan melibatkan kader kesehatan. Terdapat 3 fungsi Poskeskel. Yang pertama, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan guna lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Dan yang terakhir, sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Beberapa tugas dan tanggung jawab kader. Yang pertama, membantu bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB, penyakit tidak menular dan faktor resikonya, termasuk status gizi, serta kesehatan ibu hamil yang beresiko. Yang ketiga, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Poskeskel. Dan yang terakhir, melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kelurahan yang dilaksanakan di Poskeskel adalah: yang pertama, pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas, diantaranya yaitu pemeriksaan kehamilan, meliputi pemeriksaan tinggi fundus uteri, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, serta pendeteksian dini, tanda-tanda bahaya pada kehamilan melalui program perencanaan persalinan dan penanganan komplikasi. Pemberian tablet tambah darah untuk mencegah timbulnya anemia, penyuluhan atau konseling tentang gizi dan kehamilan serta KB setelah persalinan, penanganan ibu hamil kurang energi kronis, kunjungan ibu nifas, rujukan ke puskesmas atau rumah sakit untuk kasus kehamilan yang tidak dapat ditangani di Poskeskel. Yang selanjutnya, pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui. Penyuluhan tentang cara menyusui dan perawatan bayi yang benar, penyuluhan tentang gizi bagi ibu menyusui dan KB setelah persalinan, penyuluhan tentang penanganan permasalahan kesehatan bayi dan anak balita. Yang ketiga, pelayanan kesehatan untuk anak. Pemeriksaan kesehatan anak, penyuluhan gizi pada anak, penanganan permasalahan kesehatan pada anak. Keluarga sadar gizi atau yang biasa disingkat sebagai Kadarzi adalah suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Suatu keluarga disebut Kadarzi apabila telah berperilaku gizi yang baik yang dicirikan minimal dengan menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI eksklusif, makan beraneka ragam, menggunakan garam beriodium, dan minum suplemen gizi sesuai anjuran. Suatu keluarga yang sehat dipengaruhi oleh lingkungan yang sehat. Lingkungan rumah dikatakan sehat jika tersedia pencahayaan cukup, terang di semua ruangan bisa untuk membaca, atap rapat tidak bocor, dinding bersih, kering, dan kuat, tersedia jamban keluarga yang memenuhi syarat, tersedia sarana air bersih, pengudaraan baik, segar, dan banyak udara masuk, sarana pembuangan air limbah. Lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan: yang pertama, terjadinya sakit cacingan. Faktor resiko dari hal ini yaitu makan dengan tangan yang kotor, tidak pakai alas kaki, makanan kurang masak, dan makanan tidak tertutup. Yang kedua, terjadinya sakit diare. Faktor resiko dari hal ini yaitu minum
air tidak dimasak, makanan jajanan yang kurang bersih dan tangan yang kotor, buang air besar di sembarang tempat, menggunakan air kotor untuk keperluan sehari-hari, makanan tidak ditutup, makanan yang dihinggapi lalat, makanan dan minuman yang basi. Yang ketiga, terjadinya sakit kulit. Faktor resikonya yaitu mandi di air yang kotor, pakaian jarang dicuci, tukar-menukar pakaian, dan tempat tidur yang kotor. Yang terakhir, terjadinya sakit demam berdarah. Apa yang dimaksud dengan P4K? P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga, dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin, dan nifas, termasuk perencanaan menggunakan metode keluarga berencana pasca persalinan. Penempelan stiker P4K di setiap rumah ibu hamil dimaksudkan agar ibu hamil terdata, tercatat, dan terlaporkan keadaannya oleh bidan dengan melibatkan peran aktif unsur-unsur masyarakat seperti kader. PHBS di tatanan rumah tangga adalah upaya untuk menyadarkan keluarga dan masing-masing anggota keluarga agar memiliki kemauan dan kemampuan dalam mempraktikkan PHBS. Setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga giat bekerja, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga. Pencatatan dilakukan oleh kader kesehatan dan tenaga kesehatan segera setelah kegiatan dilaksanakan. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan format yang ada, antara lain buku catatan sasaran Poskeskel yang mencatat jumlah seluruh warga dan masyarakat sekitarnya. Buku catatan rekapitulasi kegiatan pelayanan Poskeskel. Buku catatan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh Poskeskel. Buku catatan kegiatan usaha apabila Poskeskel menyelenggarakan kegiatan usaha. Buku pengelolaan keuangan dan lain-lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Pada Poskeskel juga terdapat visualisasi data yang harus dimiliki seperti peta Kadarzi, data kegiatan P4K, data penyehatan lingkungan, data PHBS, data keluarga yang disosialisasi Gema Cermat, data keluarga yang disosialisasi keamanan pangan. Pelaporan kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Poskeskel tetap harus dilaporkan oleh tenaga Poskeskel dengan mengacu format pelaporan Puskesmas disesuaikan dengan kegiatan di Poskeskel. Pelaporan dilakukan minimal 1 kali setiap bulan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat!